saya berani telusuri, semua anak-anak bermasalah di dunia, termasuk pelaku kekerasan, orang tua penyebabnya. Jadi ada suatu dasar yang harus ditaruh orang tua pada pemikiran anak, begitu mungkin? Iya. Mulai dari usia berapa ini ditanamkan dan bagaimana caranya? Jadi begini, pertanyaannya, gini, semua anak itu ketika berperilaku, ya, tubuh ini bagaikan hardware. Semua anak itu butuh namanya software. Untuk berperilakunya Untuk berperilaku itu. Nah, software inilah yang akan menggerakkan hardware. Pertanyaannya, orang tua ingin anak berbuat baik, orang tua ingin anaknya soleh, ingin orang tua berbuat rajin belajar dan lain-lain. Pertanyaannya, orang tua sudah belum menanam software itu pada anak. Apa saja software-nya itu yang perlu ditanamkan? Banyak, ya kan, ketika anak-anak misalnya, contoh sederhana gini, banyak orang tua nuntut anaknya rajin ibadah, sederhana sekali ya. Ketika anak beribadah itu berhubungan dengan siapa? Dengan Tuhannya kan. Nah, pertanyaannya, anak ini sudah belum dikenalkan dengan Tuhannya. Gitu. Banyak orang tua misalnya kalau yang muslim ya, banyak orang tua yang nuntut anaknya rajin sholat gitu kan. Tapi saya sering tanya, saya sudah melakukan berbagai cara untuk menyuruh anak sholat dari yang lembut sampai kasar. Saya sering tanya dengan pertanyaan sederhana, Bapak Ibu sudah belum menghatamkan cerita 25 Nabi sama anak? Bapak Ibu sudah belum menghatamkan minimum 20 sahabat Nabi? Bapak Ibu sudah belum mengenalkan 99 Asmaul Husna sama anak misalnya? Banyak orang tua nuntut dividen tapi nggak mau ngasih saham gitu loh. Jadi tidak nanam modal, tapi minta dividennya. Adil nggak kita kemudian anak kita ingin berbuat baik, tapi kita sendiri nggak ingin bagi hasil berbuat baik, tapi kita nggak ngasih saham. Maka saya sering bilang itu banyak orang tua yang ngajari ini sebenarnya jadi preman buat anak, ya, memalak kesolehan anak. Begini, misalnya yang di sini punya usaha, tiba-tiba ada orang minta keuntungan gitu. Adil nggak menurut kita? Ya enggak dong, apa haknya gitu. Kapan ngasih modal kan gitu kan? Nah, banyak orang tua ingin anaknya baik, berbuat baik begitu kan, rajin belajar kan gitu, rajin ibadah, apalagi respect orang tua, tapi orang tua sendiri nggak ngasih saham sama anak. Gitu. Tidak menanamkan nilai-nilai itu. Apa saja dasar yang harus dimiliki sebenarnya untuk pengasuhan anak, Abah? Jadi begini. Pertama tadi menanamkan nilai-nilai agama ya. Iya, kemudian apa lagi? Yang kedua, keterampilan berperilaku orang tua sendiri gimana sama anak. Keseimbangan antara pengasih dan penyayang. Banyak orang tua yang kemudian memberikan kasih, tapi nggak mau ngasih sayang. Gimana itu? Bedanya di mana? Jadi begini, orang tua ngasih uang itu namanya orang tua pengasih. Oke. Ya, tapi orang tua membatasi uang itu namanya orang tua penyayang. Tuhan menciptakan surga, Tuhan itu pengasih. Tapi Tuhan menciptakan neraka, itu Tuhan penyayang. Neraka itu ada gunanya, biar manusia takut berbuat buruk begitu. Saya membolehkan anak saya main sepedahan, itu namanya orang tua pengasih. Tapi saya meminta anak saya maghrib pulang waktu, itu namanya penyayang. Tapi ada orang tua yang membiarkan anaknya main gadget seharian. Dikasih aja gitu ya? Yang penting anaknya tenang, ada nggak? Nah, itulah orang tua yang ada lagi kalau itu. Ya, yang dimaksud dengan itu, yang dimaksud saya sering sebut itu namanya orang tua kebetulan. Bukan orang tua betulan. Dan itu yang harus diketahui oleh orang tua pada saat mereka memberikan segalanya, sebenarnya mereka bukan sedang memberi kasih sayang mereka gitu ya. Bukan, memberi kasih, ya memberi kasih tapi tidak memberikan sayang. Tapi kalau misalkan peran ini tidak diambil, lalu siapa yang akan mengisi kekosongan software tadi, jadi kata gini, Abah? demi Tuhan, semua anak itu butuh software. Kalau kita sebagai orang tua tidak menginstal software itu, maka anak-anak kita akan mencari software itu sendiri di tempat yang lain. Perilakunya akan dicari sendiri bagaimana Dicari pedomannya. sendiri. Maka anak-anak hari ini kan anak-anak di era digital, anak itu anak-anak yang self learner. Ya, belajar dengan diri sendiri. Cari sendiri lagi. Cari sendiri dia. Kan kita tidak bisa membayangkan ya kecepatan belajar anak kita sekarang. Masalahnya di tempat lain itu positif tidak? Iya, tidak ada yang tahu. Begitu, tidak ada yang tahu kan gitu. Ketika orang tua tidak menanamkan software itu, maka anak ini akan cari software itu di tempat lain. Kalau sudah terlambat bagaimana, Abah? Sudah terlanjur nih tertanam Kalau software sudah terlanjur, dari gadget, dari teman pergaulannya. Yang pertama, orang tua harus bertobat. Ini mungkin terlalu kasar bertobat ya. Artinya menyadari bahwa ini ada yang salah gitu. Sadar gitu. Ada yang sadar dulu. Mengakui dulu ya. Mengakui dulu. Masalahnya juga zaman sekarang saja masih banyak orang tua yang merasa bahwa oh, kan era teknologi, masa kita menghindari teknologi? Kita bukan untuk menghindari teknologi begitu. Nah, bukan menghindari tapi menempatkan pada porsinya gitu. Kebayang nggak anak-anak sekarang dari pagi sampai sore ya, atau malam minggu masing-masing kumpul keluarga tapi masing sibuk-sibuk sendiri. Ya, peran orang tua nggak ada gitu. Oke, jadi sudah sadar kemudian apa yang bisa dilakukan untuk merubah itu? Bisakah dirubah? Bisa, sangat bisa. Nah, kalau mau anak berubah, rubah perilaku kita pada anak. Ya, rubah perilaku kita. Banyak orang tua nuntut anaknya, anak saya harus diapain, anak saya diapain, anak saya kena narkoba, hamil adik dan lain-lain, anak saya harus diapain. Bukan. Pertanyaannya adalah, perilaku apa yang saya harus rubah dari anak saya? Kalau contoh sederhananya bagaimana, Abah, dalam kehidupan sehari-hari? Begini sederhananya gini.
tahu nggak sih, sebagian besar remaja sekarang itu ternyata hancur harga dirinya di rumah, bukan di luar rumah. Gimana tuh? Buktinya apa? Berapa banyak anak remaja sekarang betah duduk berlama-lama dekat orang tua? Banyak yang betah atau tidak betah? Hampir nggak betah sama Iya, sekali. makin dewasa anak itu normal makin banyak keluar rumah. Tapi seharusnya kalau mereka pulang ke rumah, mereka juga betah ketemu sama orang tuanya. Pertanyaannya kenapa banyak anak remaja sekarang tidak betah duduk berlama-lama dekat orang tua? Kenapa coba kira-kira? Sebab ketika di dekat orang tua, telinganya panas mendengar ceramah, tausiah, kultum, overdosis, nasihat yang ia terima dari orang tuanya. Jadi harus gimana dong? Judulnya biar kamu masuk surga. Bukan nasihat nggak salah, bukan nasihat itu salah. Ngasih nasihat itu wajib. Tapi sebagian besar ketika kita overdosis nasihat, nasihat. Contoh yang harus dirubah apa? Coba makin dewasa anak kita, seharusnya makin banyak diajak ngomong, bukan diomongin. Penelitian John Hopkins University mengatakan remaja-remaja di Amerika yang memiliki kesempatan bicara pada orang tua ternyata memiliki daya tahan mental lebih baik terhadap pengaruh lingkungan yang buruk. Remaja yang sering diajak bicara, diajak ngomong, bukan diomongin, beda nggak? Didengarkan gitu. Nah sekarang pertanyaannya makin dewasa anak kita hari ini makin banyak diomongin apa diajak ngomong? Saya berani jamin semua anak-anak bermasalah hari ini, tanya mereka, kamu sering nggak sih berduaan berlama-lama ngobrol sama ayah kamu? Dikasih kesempatan untuk bisa berkomentar paling tidak ngobrol bukan hanya sekedar diomongin, ya begitu, betul nggak? Nah, orang tua menyangka bahwa nasihatin anak tiap hari adalah bentuk perhatian kasih sayang. Ini yang salah ya? Iya, coba di antara di sini, bapak ibu di sini, ya, mak sama ibu di sini, coba ketemu sama orang tua tiap hari, diomongin tiap hari. Atau ini misalnya udah menikah ya, diomongin suami tiap hari dari pagi sampai sore. Waduh. Cari alasan buat keluar terus ya kadang-kadang. Iya, akibat mereka tidak betah duduk berlama-lama dekat orang tuanya, maka mereka kemudian mencari tempat lain yang membuat mereka betah. Oh, jadi ini bukan solusi. Oh iya, lihatlah teman-teman, misalnya ya kalau anggota geng motor, lihatlah teman-temanku akan menghargaiku jika aku bisa memacu kendaraanku sekencang-kencangnya. Cari pembuktian atau juga pembuktian. Di tempat Lihatlah lain. Misalnya aku bisa perkasa jika aku bisa menghisap ganja. Kan hari ini kan begitu, yang baik-baik dianggap tidak berani, nggak ngerokok dibilang bencong kan gitu. Padahal semua bencong ngerokok kan gitu, kira-kira dan seterusnya kan. Ini contoh sederhana kan gitu loh. Baik, tadi Anda mengatakan Abah sudah ada solusi itu merubah perilaku orang tuanya. Iya. Nah, kemudian kalau anaknya sendiri sudah terjerumus ke dalam suatu permasalahan, apa yang kemudian bisa dilakukan selain merubah perilaku orang tua? Mungkin orang tua sudah berusaha untuk pendekatan yang lebih baik, tapi sudah keburu ada masalah. Apa yang bisa dilakukan? Jadi ini merenovasi itu bakal lebih sulit dibandingkan membangun dari awal. Tanyalah para tukang bangunan. Ya, bisa lebih mahal. Ya, memperbaiki yang sudah rusak itu bisa lebih mahal. Gitu kan. Jadi harus penuh kesungguhan, bersabar orang tua untuk memperbaikinya. Bertobat melakukan itu, pendekatan yang sabar, tidak ada cara lain selain orang tuanya yang berubah. Sebab anak-anak bermasalah ini banyak orang yang menawarkan misalnya kirimkan anaknya ke pesantren, ke rehabilitasi, lalu kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya belum berubah lagi, gimana lagi? Rusak lagi nggak? Bisa kejadiannya bisa berulang lagi. Saya berani jamin berapa banyak anak sekarang yang bermasalah dikirim ke pesantren misalnya, ya ke tempat-tempat rehabilitasi, itu pulang ke rumah dia hancur lagi. Ya, berapa banyak betul? Ya. Jadi hanya sesaat begitu. Abah sebagai fasilitator orang tua juga sering menerima keluhan tentu dan juga permasalahan. Apa yang paling tinggi sekarang yang dikeluhkan? Gadget kah? Apakah pornografi kah? Iya, ketika anak-anak bergantung usianya. Tapi ketika remaja hari ini ketidakmandirian anak, terus kemudian generasi yang cuek, gitu kan? Apa yang kita menurut Michael Beckel itu generasi blast itu. Ya, ngelawan orang tua yang kayak gitu. Ini salah satunya ada dampak ini dari gadget. Ya. Nah, gitu. Itu kalau tadi dikatakan bahwa orang tua harus mengubah dirinya gitu. Nah, orang tuanya mungkin udah mengatakan, oke deh saya mau mengubah diri saya. Tapi saya nggak tahu mau mengubah seperti apa diri saya ini sampai anak saya itu mau dengerin saya. Pertanyaannya begini, kita punya anak, itu pakai ilmunya nggak? Nah, ilmunya masih rasanya tidak punya anak saja begitu ya? Iya, maksudnya segini. Dibekali ilmunya maksudnya. Iya, Pak Timothy saya tanya, ketika istri Anda misalnya pengen nyetir mobil, lalu kemudian istri Anda belum bisa nyetir mobil, belum pernah belajar nyetir mobil, kira-kira diizinkan nggak? Ya pasti, enggak lah. Enggak, kenapa nggak diizinkan? Takut mobilnya rusak. Mobilnya rusak, karena saya istri ya. Kan saya istri, apa dampaknya kalau kita ngizinin? Kira-kira apa dampaknya? Ya, bisa cedera, bisa mencelakai orang, atau dia mencelakai dirinya sendiri. Ya,
Untuk mengoperasikan kamera di studio ini, itu ada trainingnya. Harus di training dulu. Untuk jadi presenter ada trainingnya. Untuk mengoperasikan alat berat itu ada trainingnya. Betul. Nah kita untuk mengelola anak nggak pernah belajar. Ya. Maka yang terjadi adalah yang pertama kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama trial, anak pertama jadi korban uji coba. Yang kedua warisan. Kita mendidik anak kita sebagaimana Dengan orang tua cara kita yang- mendidik anak kita. Maka 99% orang tua yang pernah dipukul, dicubit akan memukul dan mencubit anaknya lagi meskipun itu tahu teorinya salah. Ini dikatakan KPAI tadi adalah copy paste begitu pola asuh apa yang dilakukan oleh Iya, orang saya tua. sebut dengan warisan. Kan gitu ya. Nah, kalau untuk orang tua baru tentu ada yang bisa dilakukan belajar tadi. Belajar. Di mana dan apa yang kemudian harus menjadi skill dasar? Banyak lah pendidikan-pendidikan orang tua yang harusnya kita kunjungi. Saya sudah 10 tahun ini membuat namanya kursus-kursus orang tua ya. Ya, bagaimana kita menjalin hubungan berkualitas dengan anak. Bukan dimulai dari bagaimana mencegah pornografi sama anak, bagaimana mengatasi kecanduan TV game internet pada anak, bukan dari bagaimana menanamkan ibadah pada anak. Sekarang pertanyaannya, orang tua paham nggak bagaimana menjalin hubungan berkualitas dengan anak? Ada prinsip-prinsip dasarnya, banyak sekali prinsip-prinsip dasar supaya hubungan kita dengan anak berkualitas. Ketika hubungan kita berkualitas dengan anak, maka yang terjadi insya Allah anak-anak kita kemudian akan mempercayai orang tuanya. Oke. Nilai-nilai orang tua itulah yang akan dipegang. Itu menjadi dasar yang kuat. Iya. Terima kasih. Jadi saran saya orang tua ya upgrade diri sampai seperti tadi ibu tadi ya, cari ilmu kan menjadi orang tua meskipun sekarang udah rusak Ya. ya, tapi daripada tidak sama sekali gitu. Seperti gadget itu ya, kan mungkin orang tua zaman dulu nggak ada yang tahu. Tapi itulah mungkin seperti yang dikatakan oleh Abah Ihsan bahwa kalau sudah menanamkan itu, masalah-masalah pasti muncul nih. Ya. Baru-baru ya, mungkin kalau sekarang itu kita bicara gadget, kita nggak tahu 10 tahun lagi mungkin ada benda lain Teknologi lagi. apa lagi? Tapi kalau dasarnya Lebih sudah dahsyat lagi, ya, tertanam betul. itu ya, dasarnya sudah tertanam, anak itu tahu bagaimana ia menghargai orang, bagaimana Betul, dan itu ditanamkan Sikap siapa? dan lain. Orang tuanya. Orang tua Nah, sekali dan lagi orang ya. tua tidak mungkin akan bisa mendapatkan hasil itu kalau tidak Ya. ngasih saham tadi.